pemerintahan Ustaz kedua Mas Bapak Pembinaan Federasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musyawarah kedua Igornas Kabupaten Sukabumi. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya serta kita sebagai umatnya sampai dengan akhir zaman. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi, yang terhormat Ketua Igornas Jawa Barat ada yang mewakili, yang terhormat Ketua Igora Kabupaten Sukabumi, yang terhormat Pembina Igornas Kabupaten Sukabumi, yang terhormat pengurus Igora Kabupaten Sukabumi, serta peserta dan undangan musyawarah Igornas Kabupaten Sukabumi yang kedua. Izinkanlah saya membawakan acara pembukaan muskap kedua ini dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat menyanyikan Mas Kabupaten Sukabumi, yang kelima laporan Ketua Penyelenggara, yang keenam penyampaian orientasi Igornas Kabupaten Sukabumi, yang ketujuh sambutan Ketua Igornas Jawa Barat, yang kedelapan sambutan Kadisdik Kabupaten Sukabumi, yang kesembilan sambutan Kadispora Kabupaten Sukabumi, sekaligus membuka secara resmi muskap Igornas tahun 2022. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kami bangga punya daerah sempurna Sukabumi yang indah dan kaya. Seluruh telah berjuang memerdekakan negara, korbankan harta dan jiwa. Mari membangun daerah didasari iman takwa kerja keras dan selalu berdoa. Demi cita-cita semua kita aman sejahtera di Sukabumi dan jaya. Hiduplah, hidup Sukabumi. Majulah, maju Sukabumi. Damai sentosa Sukabumi. Berkabar negeri kami. Hiduplah, hidup Sukabumi. Majulah, maju Sukabumi. Damai sentosa Sukabumi. Berkabar negeri kami. Yang terhormat pengurus dari Igorat yang hadir, amat pengurus 2018 sampai 2022, yang terhormat kepada Bapak Pengawas Kasurya, dan yang terhormat hadirin tamu undangan beserta Muskap kedua Igornas Kabupaten Sukabumi yang saya hormati dan kami banggakan. Puji syukur kami hadir kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah dan rahmatnya hari ini dalam keadaan sehat kita bisa berkumpul untuk melaksanakan Muskap kedua Igornas Kabupaten Sukabumi. Izinkan saya melaporkan satu kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang pertama, pelaksanaan Muskap dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2022 di bertempat di Distrik Kabupaten Sukabumi. Adapun jumlah peserta yang diundang dalam Muskap kedua ini terdiri dari 8 subrayon, MGMP, SMA, SMP, dan KKG dari SD, KKM dari MA, MTS, dan MI. Jadi beserta pengurus lama Igora Kabupaten Sukabumi periode 2018-2022. Mudah-mudahan pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar pada hari Jumat tanggal 4 Maret ini, 4 Maret 2022, mulai dari rencananya jadwal itu dari jam pukul 8 sampai dengan selesai. Yang kelima, sumber dari kegiatan sumber dana Muskap berasal dari anggaran dana Disputfora Kabupaten Sukabumi serta partisipasi dari beberapa donatur yang tidak terikat. Pada kesempatan ini pula saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Sukabumi, Ketua dan Pengurus Igora Kabupaten Sukabumi periode 2018-2022, dan jajaran panitia beserta pihak-pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, sehingga terselenggara Muskap ini mudah-mudahan bisa menjadi lancar dan bisa lebih baik untuk kedepannya. Demikian laporan dari kami, musyawarah Ketua Pelaksana Musyawarah Kedua Ikatan Guru Olahraga Nasional Kabupaten Sukabumi. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang, karena kekurangan dan kesalahan mudah-mudahan bisa dimaafkan. Walaupun ada kelebihan, semata-mata karena Allah yang memberi kita suatu rahmat dan kebahagiaan dan keberkahan pada acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tentunya yang pertama dan utama, puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam yang mengatur kehidupan makhluk di jagat raya ini. Alhamdulillah, dengan berbagai nikmat, rahmat dan hidayah yang sampai kepada kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan tugas-tugas kita selaku khalifah di muka bumi, wabil khusus pengabdian kita di bidang olahraga. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata, tentunya mohon maaf kalau saya salah menyebutkan. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi yang langsung diwakili oleh Pak Kasubag, Bapak Dr. Agus Sutajat, Ketua Ikornas Provinsi Jawa Barat, kemudian atau yang mewakili, kemudian Ketua Ikornas Kabupaten Sukabumi, dan tak lupa tentunya Bapak dan Ibu para peserta kegiatan Ikornas Kabupaten Sukabumi yang kedua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan Bapak yang saya hormati, izinkan saya memaparkan orientasi tentang Ikornas. Mengapa, siapa, apa, dan apa yang dilakukan. Ini tiada lain perlu disampaikan agar seluruh stakeholder di keolahragaan akan memahami posisi Ikornas. Sebab sampai hari ini masih ada teman-teman yang menyampaikan bahwa Ikornas tumpang tindih dengan yang lain-lainnya. Untuk itu tentu mudah-mudahan saya bisa menyampaikan, bisa memberikan orientasi pemahaman apa itu orang Ikornas, ya, khususnya Kabupaten Sukabumi, kedudukan, tujuan, fungsi, dan apa yang harus dilakukan oleh kawan-kawan guru olahraga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ikornas ini tentu adalah anggotanya tiada lain para guru olahraga. Izin saya berdiri Bapak di depan. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, jadi Ikornas ini statusnya adalah Ikatan Guru Olahraga Nasional, di mana seluruh potensi guru olahraga kita rekrut Bapak dan Ibu. Guru olahraga di mana yang direkrut oleh Ikornas ini? Yaitu dalam tanda petik, yang pertama guru-guru olahraga yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Kabupaten maksud saya. Yang kedua, guru-guru olahraga yang ada di Dinas Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, kawan-kawan guru olahraga yang berada di Kementerian Agama. Tentu yang dari Dinas Pendidikan, mulai dari SD dan SMP tentunya. Teman-teman yang dari provinsi, tentu guru-guru olahraga yang ada di SMA dan juga di SMK. Serta teman-teman yang ada di Kementerian Agama adalah guru-guru olahraga yang ada di Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Samiyah, dan juga Madrasah Aliyah. Nah, inilah potensi yang akan kita gali di dalam rangka nanti mengembangkan dan meningkatkan. Ujungnya adalah prestasi olahraga sesuai dengan arahan Pak Presiden tentang induk besar daripada olahraga nasional. Sehingga nanti jelas bahwa Ikornas berbeda dengan Bapopsi. Kalau Bapopsi itu hanya pembina olahraga pelajar saja, ya, seperti itu. Kemudian
Ibu dan Bapak yang saya hormati, Igornas ini jelas adalah membantu pemerintah, baik pemerintah kabupaten, kota, provinsi, dan tentunya adalah nasional. Sehingga nanti Igornas ini akan bersinergi dengan elemen-elemen yang ada, termasuk tentunya adalah sebagai hari ini adalah yang memberikan pelayanan, yang membantu pemerintah daerah adalah KONI. Kita juga akan bersinergi dengan di situ, tidak akan bersaing, tidak. Insya Allah sinergitas tadi diperlukan dan dibutuhkan di dalam rangka betul-betul mengangkat bangsa ini melalui kegiatan olahraga. Ibu dan Bapak yang kami hormati, kemudian Igornas juga nanti akan melakukan sebuah sinergitas kerjasama dengan berbagai pihak. Dalam hal ini adalah CSR atau perusahaan-perusahaan nanti yang memiliki kepedulian kepada pengembangan olahraga. Ini status. Nah, kemudian tujuan dan fungsinya bahwa Igornas ini bertujuan membina dan mengembangkan serta meningkatkan mutu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi. Tentu dengan menggunakan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sebagai sarana utama. Kita menyadari Bapak dan Ibu, guru-guru olahraga yang ada di Kabupaten Sukabumi, baik SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTS, dan MA, yang pertama adalah adanya mismatch kualifikasi. Mismatch kualifikasi artinya tidak linier antara pendidikan yang dia lakukan dengan materi atau dengan mata pelajaran yang diampu. Karena resep olahraga jadi ngajar olahraga. Itu mismatch kualifikasi. Hari ijazah dan PPKN ngaulangna olahraga. Itu tidak sedikit pada hari ini. Yang kedua, mismatch kompetensi. Mismatch kompetensi, Bapak. Artinya tidak seluruh guru olahraga pun memiliki kemampuan, skill dari berbagai kecabangan olahraga. Jadi kami nanti insya Allah akan memberikan pemahaman kepada kawan-kawan yang miskompetensi tadi, melakukan refleksi diri, melakukan evaluasi diri. Saya ini yang tidak bisa olahraganya apa? Cabang olahraga apa saya yang tidak bisa? Sehingga nanti di kelompok-kelompok nanti ada peningkatan kompetensi tadi sesuai dengan dia yang tidak dipahami. Kuncinya satu, kejujuran. Oh, saya tidak bisa basket, saya tidak bisa voli. Sehingga nanti akan memudahkan pemetaan, pembinaan, peningkatan kompetensi. Itu Bapak dan Ibu. Nanti dibunuhkan mana untuk bisa pencaksilat, mana untuk bisa karate, mana untuk bisa renang dan seterusnya. Di situ kita peningkatan. Sehingga Kabupaten Sukabumi kita karena tadi mitra membantu pemerintah daerah, khususnya tentu adalah dinas olahraga, membantu mengangkat, mengembangkan dan menggali potensi-potensi olahraga yang ada di pendidikan, yang ada di masyarakat, dan juga olahraga prestasi. Kelemahan yang kedua adalah tidak dipungkiri di era kesejahteraan hari ini, di era digitalisasi. Tentunya kawan-kawan olahragawan tidak boleh tabu, tidak boleh alergi terhadap kemajuan teknologi. Pertama, untuk membantu di dalam pelaksanaan keseharian sebagai profesional di bidang pendidikan, mengajar olahraga, itu butuh teknologi olahraga. Terlebih-lebih sebagai pelatih olahraga, butuh teknologi tersebut. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Nah, inilah yang menjadi nanti sasaran kita di dalam menumbuhkan kembali bagaimana kompetensi-kompetensi olahraga itu dimiliki oleh kawan-kawan. Sehingga nanti
kebanggaan menjadi guru olahraga adalah menghasilkan atlet yang berprestasi. Saya tadi mohon maaf Pak Budi, saya tadi nguping bagaimana dinas olahraga mampu menggali, mendorong peningkatan prestasi olahraga prestasi. Tadi ada panahan ya Pak ya, yang begitu sudah internasional di Asian Games, bahkan bukan di SEA Games lagi, di Asian Games. Kemudian atlet, kemudian arung jeram dan seterusnya Bapak dan Ibu. Ini luar biasa. Nah tentunya kita sebagai guru olahraga tentu tidak hanya diam di olahraga pendidikan, tidak, tapi juga di olahraga rekreasi dan juga di olahraga prestasi. Kalau sudah di olahraga prestasi, tentu bukan hanya olahraga yang ada di dalam kurikulum pendidikan saja, tidak, itu tidak cukup. Karena tanggung jawab kita semuanya. Bapak dan Ibu, kemudian, nah, fungsi Igornas itu ini Bapak, meningkatkan kualitas SDM Indonesia, luar biasa. Memperkokoh persatuan bangsa melalui pembinaan sumber daya manusia di bidang olahraga. Nah, tentu sebagai seorang guru olahraga di sini harus memiliki kemampuan bagaimana melakukan asesmen pada siswa kita. Kalau kita tentu begitu siswa masuk ke sekolah kita tidak tahu mereka itu memiliki kemampuan apa. Disitulah guru olahraga harus mampu melakukan asesmen secara general dan asesmen secara spesifik sesuai dengan bakat dan minat anak-anak tadi. Tidak bisa di general, tapi tentu untuk skill fitnessnya di situ dibutuhkan Bapak dan Ibu melakukan asesmen secara general. Yang kedua, memasyarakatkan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, ya, atau olahraga masyarakat dan olahraga prestasi secara optimal. Jadi sebagai guru itu punya tugas secara keseluruhan ada 3. Tugas profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas kemasyarakatan. Dalam hal yang kedua ini, tentu tugas kemasyarakatan di dalamnya. Nah, tugas kemasyarakatan, saya ingin teman-teman guru olahraga memiliki kepekaan sosial, memiliki kepedulian untuk bergabung di cabang-cabang olahraga. Pada akhirnya bisa dikoni Bapak dan Ibu. Tapi itu adalah garapan kita. Kalau kita tidak masuk ke situ, nggak bisa. Kemudian memupuk dan membina persahabatan antar daerah. Sudah pasti Bapak dan Ibu, ya. Karena kita bagian integral dari negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas kegiatannya ini Bapak dan Ibu, menghimpun dan merumuskan pokok-pokok pikiran tentang pembinaan dan pengembangan olahraga di Indonesia. Ini sudah pasti. Kemudian mengembangkan kerjasama dalam melaksanakan pembinaan. Ya, kemudian yang ketiga menyebarluaskan pengertian dan ketentuan pembinaan dan pengembangan olahraga, menyelenggarakan penerangan, kemudian juga di dalamnya informasi. Nah, di situ Bapak dan Ibu Bapak yang saya hormati, ini anggotanya. Nah, ini yang saya sebut bahwa Igornas dengan Bakopsi dengan yang lain tidak akan timpang tindih karena berbeda dari sisi keanggotaannya. Ya, Bapak dan Ibu, berbeda. Nah, jadi tentunya kalau kita secara mikro Kabupaten Sukabumi, maka Igornas bukan milik dinas pendidikan, bukan milik Kementerian Agama, tapi milik Kabupaten Sukabumi. Tentu nanti adalah sebagai generator yang besarnya, lokomotifnya ada di Sorda nantinya Bapak, sebagai supporting. Keanggotaan biasa, luar biasa dan seterusnya. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, Kepada sambutan dari Ketua Igornas Jawa Barat yang pada kesempatan ini diwakili oleh Koordinator Wilayah 1 Igornas Jawa Barat, kepada yang terhormat Bapak Pilah Saiful FPD, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah
syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang terhormat, juga Bapak Kepala Kebudayaan Olahraga, Pak Surya senior, alhamdulillah, Pak Haji Soleh, Kepala Sekolah, juga rekan-rekan utusan peserta Puskar yang saya hormati. Kebahagiaan bagi kami pada hari ini adalah ada nuansa yang lebih, ada sesuatu hal yang punten Bapak sama Ibu Akang Teteh hebatnya. Ada tantangan besar yang sampai saat ini kita pun harus berpikir secara detail. Kabupaten Sukabumi adalah kabupaten terluas di Jawa Barat. Perlu adanya SDM. Jadi mudah-mudahan tantangan challenge yang digelontorkan itu mudah-mudahan bisa ditangkapinya secara serius ataupun lebih telaten. Bapak dan Ibu, Akang dan Teteh, permohonan maaf dari Ketua Umum pada hari ini tidak bisa karena beliau sedang mempersiapkan pelantikan Igornas Jawa Barat yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai tanggal 10, dilantik langsung oleh Pak Menteri. Yang pertanyaan saya sampaikan adalah bahwa perubahan istilah itu dari Igoran. Subhanallah, Bapak dan Ibu, sekedar bercerita bahwa Igoran itu kami dapat sore dulu waktu di sholat. Saya I-nya itu dengan Pak Haji Deden, dan atas kehendak dari 18 provinsi menghendaki bahwa harus jadi Igornas seperti KONI, Komite Olahraga Nasional. Maka ada KONI Jawa Barat, KONI Kabupaten sampai KONI Kecamatan. Mudah-mudahan Akang Teteh yang hadir di sini bisa satu visi dalam perubahan istilah tersebut. Yang kedua, tagline-nya untuk Igornas adalah solid, dahsyat, dan luar biasa. Mudah-mudahan ini bukan hanya di bibir saja, tapi dari lubuk hati yang paling dalam dengan yang tantangan yang tadi, mudah-mudahan ruh yang sangat kuat menjadi motivasi kita untuk lebih meningkatkan lagi di bidang keolahragaan. Yang berikutnya, Igornas merupakan organisasi bukan pesaing dari PGRI ataupun lain, malahan menjadi mitra. Mohon maaf Bapak dan Ibu, selama ini kelihatannya seperti tumpang tindih. Padahal alhamdulillah kita bergandengan bareng dengan PGRI. Dalam satu kasus, subhanallah, apa yang terjadi bahwa guru-guru olahraga selama ini, mohon maaf, dipandang sebelah mata. Tapi kejadiannya, jika Igorana anu kuat, saharus ngelawan. Ayah kejadian, punten, guru olahraga diintimidasi ku oknum, nah guru kali. Padahal lamun tinggal itu dari pengaruh guru olahraga sareuseun pasti bisa. Ya, mudah-mudahan dari momen-momen yang kita munculkan, tolong ngandalkeun bahwa punten selama ini konotasi guru olahraga hanya mengenalkan otot, kita abaikan imannya. Selama ini guru olahraga hanya mengenalkan mana administrasinya, insya Allah kita bisa. Apa tadi yang tadi dikatakan Pak Surya tadi bahwa keadministrasian kita sebagai guru olahraga insya Allah mumpuni. Insya Allah ke depan Igora dengan keadministrasian secara gurunya, kemudian juga secara kompetensi bahwa dia profesionalisme untuk meningkatkan kapasitas atlet, juga rekreasi insya Allah terwujud. Dan sudah diwakili oleh Bapak Pihak Zaitun. Kita lanjutkan kepada sambutan berikutnya, yaitu adalah sambutan dari Kepala Dinas Kabupaten Sukabumi yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Kasubag Kepegawaian kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Sudrajat. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, pada siang ini atau pada pagi ini kita bisa bersilaturahmi, dan alhamdulillah kita juga diberikan nikmat sehat lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa
kita selaku ASN bisa menjalankan tugas dengan baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya fadhil hajat, Allahumma ya rafi'ul darajat. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Sukabumi dan Bapak Ketua Igornas Jawa Barat atau yang mewakili. Kemudian senior saya Pak Haji Surya, beliau adalah Korwas SMP dan sekali juga di dunia olahraga tidak asing lagi ya. Walaupun saya hanya pengurus PONI di kecamatan, tapi saya tahu persis di kabupaten beliau sangat eksis sekali dan sangat berperan sekali. Kemudian yang terhormat juga Pak Ketua Igora yang bukan yang lama, yang sekarang kan mohon ganti ya, Pak Haji Soleh, Kepala SMP. Kemudian rekan-rekan peserta Muskap Igornas kedua yang saya banggakan. Yang pertama tentunya permohonan maaf dari Kepala Dinas, beliau sedang istirahat ya. Mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh, cepat sehat sedia kala sehingga bisa menjalankan tugas seperti kita semua. Amin ya rabbal alamin. Peserta Muskap yang saya hormati, yang pertama mungkin tadi kita sudah menyimak apa yang pemaparan yang disampaikan oleh Pak Haji Surya, itu sangat sistematis sekali ya. Dan intinya peran fungsi Igornas ini memang sangat dirasakan oleh Dinas Pendidikan, Pak. Karena dalam berbagai event tentunya, apalagi kalau dulu masih bergabung ya Pak Wawan dengan SMA SMK, itu sangat apa ya Pak Ketua dari Jawa Barat, kita tuh bahasa sama dinasnya banyak balas ya. Jadi kalau ada kegiatan tuh begitu meriah, semarak ya. Kegiatan Korpemda juga ya orangnya itu juga Pak ya, orang Dinas Pendidikan, orang Kemenak gitu. Nah, makanya kehadiran Pak Kadispora ini sangat tepat sekali, sehingga nanti bisa memberikan arahan sekaligus juga seperti apa langkah-langkah apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Surya itu seperti apa strateginya, manajemen strateginya. Nah tentunya dalam hal ini Dinas Pendidikan, saya hanya sedikit saja pengalaman ya. Saya kan waktu di SD ini guru olahraga Pak. Nah, saya lulusan SPG, hanya memang senang itu hobi dan dina eta peminyerat dina agenda atau dina dulu mah aya dengan harian ya. Naon dina hobi olahraga gitu Pak. Olahraga jeung membaca dan berorganisasi, nggak tahu saya itu aja. Nah yang olahraga itu yang paling saya senangi memang salah satunya ya Pak Wan, karena di SD 5 itu ada lapang basket ya, tidak ada waktu itu mungkin di wilayah utara SD yang memiliki lapang basket gitu. Selain daripada MY ya dan yang lain. Nah basket diantara yang senang itu, kemudian sepak bola dan atletik, termasuk juga bulu tangkis. Sebenarnya mungkin segala bisa gitu kan tuh lah, tapi waktu ya, tapi kalau olahraga kalau sepak bola saya pernah ikut tim opsi kabupaten waktu SD itu ya. Waktu itu Pina melawan Jampang Kulon atau mana lah di opsi waktu SD dulu kan ada antar pelajar ya, tingkat kabupaten gitu. Nah kemudian saya terus terang Pak, waktu di SD 5 itu punya yang namanya siswa Beri Anggriawan. Pak Wawan pasti apa betul ya, putranya Pak siapa yang di Paramarta itu. Nah Pak Beri Anggriawan ini juara Pak, juara kedua tingkat Jawa Barat waktu O2SN itu. Nah sekarang dia bahkan sudah keluar negeri ya, sudah menjadi salah satu pemain ganda putra terbaik dan menjadi andalan, bahkan waktu di SEA Games dia merebut medali perunggu. Dan ini orang Cibadak asli. Nah waktu jadi juara Pak, terus terang aja, saya kan guru olahraganya, dengar rasa ngabina Pak.
Artinya membina langsung sehingga menciptakan dia jadi juara. Jadi waktu itu, tapi nama besarnya tetap aja kita, wah SD 5 Kecamatan Cibadak, saya guru orang apa aja, gitu ya. Padahal yang intinya orang tuanya memasukkan ke klub. Nah jadi betul tadi kata Pak Haji, sebaiknya di sekolah-sekolah itu ada klub-klub itu sehingga akan memudahkan untuk pembinaan. Hanya memang support kita Pak waktu itu, betul kata Pak Sudah menaik kepala sekolah, saya mendukung Pak. Dinas dalam hal ini mendukung lah menaik kepala sekolah. Betul Pak. Naik dilaporkan ke Pak Kadis mangga lah. Jadi kalau ada yang ya memang leher lah gitunya. Misalnya kayak kegiatan ngomong aduh di mana tuh ngomong kayak bahasa itu Pak saya can bosan eureun Pak. Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga Kabupaten Sukabumi sekaligus membuka secara resmi Muskap Igornas kedua Kabupaten Sukabumi kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Budianto SPD. Waktu dan tempat saya kasih. Izin membuka mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kadistik, Kabupaten Sukabumi, nama Pak Sudrajat, yang saya hormati Ketua Igornas Provinsi Jawa Barat, yang mewakili Pak Surya, yang saya hormati Pak Ketua Igora Sukabumi, beserta jajaran Muskap, tidak dapat hadir. Cukup banyak yang hadir. Yang saya hormati saya tidak termakan juga dengan staf kami dari Dispora, ada koordinator bidang olahraga, pembudayaan olahraga. Bapak-bapak dan ibu sekalian, Igora dengan Igornas Jelora Sarwan Kesima tidak. Jelora Sarwan Kesima unggul beda. Tidak menjadi masalah, tidak menjadi bagus. Supaya isinya lebih bagus, Jelora lebih bagus ke depannya. Buat apa? Kesini yang bagus, menyuplik dari tingkat nasional dan lain sebagainya, tetapi untuk penciptaan prestasi tidak ada. Tapi apabila ada keinginan, apabila ada kemauan, ada harapan, segala sesuatu insya Allah. Meskipun dengan berbagai macam ada kekurangan-kekurangan yang namanya manusia tidak akan pernah cukup, yang namanya manusia tidak akan pernah sempurna, yang namanya manusia tidak akan pernah merasakan wah cukup dengan anggaran sekian, wah cukup dengan nggak akan. Bagaimanapun tetap akan merasa kurang. Tadi disampaikan PPLPD aja 1 bulan 1,5 hanya untuk 5 orang, 50 orang, hanya untuk 50 orang. Dihitung itu sudah minimalis, saya yakin percaya. Itu kan ada. Nah, tetapi prestasi Kabupaten Sukabumi setiap tahun ada aja. Kan kalau seandainya kita ngitung kepada dana dan biaya akan susah. Nah, tetapi bagaimana kita sebagai insan olahraga, maaf ya, bukan atlet olahraga, bukan pelaku olahraga, beliau pecinta. Ya. Saya olahraga, saya namanya hayu, saya namanya hayu. Ya jangan lagi dalam menghadapi mengenal lelok begitu. Nah,
Tapi yang namanya kita selaku senang olahraga, bagaimana kita minimal badan kita supaya tetap sehat. Tadi PPLPD dengan anggaran seminimalis mungkin untuk 20 orang itu 1,5. Yakin tidak akan cukup. Dan yakin Kabupaten Sukabumi pada waktu itu tidak mampu. Kami mengharapkan, kami mempunyai angan-angan. Disputpora mempunyai harapan, mempunyai angan-angan. PPLPD bisa dilaksanakan di 2022, 2023, 2024. Ya, menginginkan itu terus Pak didorong Pak, dicicing Pak. Ya. Tadi potensi Kabupaten Sukabumi yang cukup luas, wilayahnya sangat banyak, terluas kedua sentra Banyuwangi dengan potensi alam gurilanya, Pak. Potensi alam Kabupaten Sukabumi saminggu tok ke papai cukup muat, kamu cukup muat. Saya ada 3 spot pada waktu itu, 3 Pak. Spot untuk para layang, spot untuk di Curug Sodom, Curug Baridung, dan kalau weekend Tegaun catat aja dulu weekend. Itu potensi alam Sukabumi. Tapi potensi sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Sukabumi kemana itu? Udah nggak tuh? Nah kita nggak perlu tanya. Siapa yang akan membangunkannya? Igornas. Kalau memang ada kegiatan dan keinginan untuk membangun Kabupaten Sukabumi, menciptakan Kabupaten Sukabumi berprestasi di bidang olahraga untuk prestasi tingkat nasional, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, nasional bahkan internasional. Pak, Kabupaten Sukabumi juaranya banyak Pak, tingkat nasional, internasional enggak ada. Contoh Pak, Arung Jeram, bingung saya Pak. Arung Jeram di orang sorangan mah, paling pakai ulin ya. Tapi ini ke Australia orang Sukabumi jadi juara kahiji Pak. Surfing di Pelabuhan Ratu, Paribasa, Tilalap dan Tilalap. Orang ngojek, tilap dan tilap, tapi tahan. Hari syuting bisa jadi juara dunia. Cek Batur, Bali lebih indah. Termasuk saya. Bali lebih indah untuk olahraga sport tourism. Ya, untuk olahraga sport tourism. Tapi Pak, begitu simpul cobaan hibang di Gamano dan Gindu, Sukabumi nikmatnya ya Allah. Jadi sudah kayak Pak, ini dari Kemenpora nih, Curug Cimarijung. Curug Cimarijung ini ke masih di sana ada diopos untuk ini Curug Sodom. Mari kita bangun Sukabumi untuk Sukabumi yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kadif Pora sudah memberikan sambutan sekaligus membuka Muskap Igornas Kabupaten Sukabumi yang kedua tahun 2022. Selanjutnya kita lanjutkan kepada acara selanjutnya yaitu doa kepada yang terhormat Bapak Mahathir yang tersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita memanjatkan doa, marilah kita tundukkan kepala sejenak, kosongkan pikiran, pusatkan hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar walaupun menguras waktu, tenaga dan pikiran. Dan hari ini ya Allah, kami berkumpul di tempat ini memanjatkan puji syukur kepadamu sekaligus menutup kegiatan kami. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami, dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang
kepada kami, dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hakim yang telah menyampaikan pembukaannya. Demikianlah cara pembukaan muskar kedua Gubernur Kabupaten Sukabumi ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam pembukaan acara ini ada kekurangannya datang dari diri saya dan kelebihannya hanya semata-mata milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin untuk acara foto bersama dulu Bapak. Setelah itu diberi kurang lebih sekitar 10 menit untuk silakan Bapak terlebih dahulu, lanjutkan dengan acara selanjutnya. Mari Bapak. Pemilihan Ketua Igornas kedua. Musyawarah Igornas Kabupaten Sukabumi kedua. Dengan ini saya buka. Baik, Ibu Bapak yang hadir di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Igornas periode 1, yang terhormat Ketua Pelaksana yang saya hormati, Kepanitiaan Muskar kedua Igornas Kabupaten Sukabumi yang kami hormati, seluruh teman sejawat yang hadir di sini. Mudah-mudahan dengan acara ini Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil wasmiyal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan ke Ilahi Robbi yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, di suasana yang sangat serba kesulitan, sekarang masa zamannya COVID masih belum berakhir, tapi alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berkumpul untuk melaksanakan musyawarah yang kedua ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoinya. Baik Ibu Bapak, untuk pelaksanaan sekarang untuk memperlancar acara itu adalah pembahasan serta penegasan tata tertib dan acara Muskap Igornas tahun 2022. Baik Ibu Bapak, kalau saya bacakan di sini memang takut saya habis suaranya. Tapi saya kembalikan kepada Ibu Bapak yang di sini, tinggal membaca dengan saya kasih waktu 5 menit. Silahkan. Itu untuk susunan acara rancangan tata tertib Musyawarah Kabupaten Muskar 2 Igornas Kabupaten Sukabumi tahun 2022. Dipersilahkan, baca. Oh, peserta setuju tidak kalau silakan itu dibaca sendiri? Iya. Ya. Ya.
5 menit ya Pak ya. Monggo. Ya. Ya, mangga. Penyelenggara ada yang disangkal atau tidak? Mas, setuju. Setuju? Ya. Baik, selanjutnya pasal 2, waktu dan tempat. Berikutnya pasal 3, dasar. Setuju. Berikutnya pasal 4, maksud dan tujuan. Instruksi untuk maksud tujuan nanti mungkin bisa ditambahkan dalam tab ini. Nanti kalau seandainya sudah terjadi dan sudah terjadi kepemimpinan, untuk ditambahkan maksud tujuan dalam raker dalam rapat kerja, sehingga maksud dan sengaja tidak hanya sedikit saja. Nanti rakernya tidak hanya tujuannya 3 poin, maksudnya 1 poin. Nanti kalau dalam raker bisa ditambahkan untuk kedepannya, supaya nanti ditambahkan ini dalam rapat kerja, sehingga maksud dan tujuan, maksud tidak hanya 1, tujuan tidak hanya 3 poin. Nanti mungkin dalam rapat kerja rapat kerja pengurusan bisa ditambahkan. Itu aja mungkin tambahannya. Ini tidak sekarang, tapi nanti dalam rapat kerja mohon itu dipertimbangkan. Nanti mohon izin untuk setelah gausan terlaksana, ya nanti di dalam rapat kerja itu mungkin ditambahkannya. Ini saya setuju ini, tapi ada tambahan nanti dalam usulan dalam rapat kerja. Itu aja mungkin Pak. Iya, jadi tambahannya itu pelaksanaan di dalam rapat kerja untuk kepengurusan. Iya. Berikut. Setuju. Yang lain mungkin ada nambah yang itu di pasal 4. Ada Pak. Siap. Untuk yang poin C Pak ini Pak, menyusun kerja pengurus Ibanas apakah langsung atau tidak hari ini untuk menyusunnya? Ketika nanti sudah ada yang lebih. Iya, itu setelah ada kepengurusan. Ada rapat kerja ya? Iya, rapat kerja. Ya. Rapat kerja kan? Iya betul. Ya, setuju. Iya, tidak usah diketuk lagi ya, tadi diketupnya ya. Ya. Pasal 5 ya. Tugas dan wewenang muskal. Setuju, terima kasih. Ya, pasal 6 tema. Setuju. Pasal 7 peserta dan peninjau. Jadi baca tadi. Ini Pak, Ya. untuk peserta, tolong ditetapkan dalam sidang sekarang ini berapa yang hadir, berapa yang abstain, sehingga dalam peserta ini yang suara sah nanti dalam pemilihan, jadi tidak melenceng lagi. Jadi yang hadir di sini berapa peserta muskap ini, walaupun pada dasarnya ini ada sudah tertera di sini, tapi kan ada yang tidak hadir. Nah yang tidak hadir sekarang apakah berhak suara atau tidak, atau dimandatkan? Ya. Nah di sini kan tidak ada memberikan mandat dan sebagainya. Kalau saya tidak hadir ada mandat, itu mungkin sah. Ya. Nah nanti ini teknisnya dalam peserta muskap ini adalah poin E bisa kalau seandainya tidak ada disesuaikan dengan mandat atau bagaimana. Nah ini jadi aja dipertimbangkan. Contohnya kita kan ada yang tidak hadir dari MI ya, yang tidak hadir dari MI apa ya? Ya, Yang MI dari tidak hadir sama yang dari dari SMK. Ya, kalau seandainya mereka itu memberikan mandat kepada yang hadir pada sekarang ini, yang hadir sekarang, itu mungkin suaranya akan sah. Tetapi kalau seandainya tidak hadir pada hari ini dan tidak memberikan mandat, itu akan bagaimana? Gitu. Akan ada pengurangan suara atau bagaimana? Itu aja mungkin Pak tambahannya Pak. Jadi tolong sahkan dalam oleh pimpinan sidang untuk yang tidak hadir pada hari ini, yang tidak mewakili suara, hak suara, tolong
mungkin unsur dan peserta tolong ditinjau ulang apakah mempunyai hak suara atau tidak yang tidak hadir pada hari ini. Kalau seandainya ada mandat, mungkin bisa ya kita sahkan pada hari ini oleh pimpinan sidang. Tetapi kalau seandainya tidak ada mandat, walaupun sudah tertera dalam peserta ini ada, ini seperti apa? Iya, Pak. Terima kasih. Baik, meloncat dulu ke mau baca. Terima kasih. Untuk di peserta mungkin menambahkan ya, kehadiran peserta itu jumlah berapa orang, ya kan? Kalau tidak salah tadi ada 8 dari Subrayon, dari MGMP, SMP, SMA, KKG SD ada, itu dari dinas, dari KKM hadir 2 ya KKM. Nah itu kan jumlahnya berapa? Untuk memenuhi sidang ini berjalan kan pertama dari peserta dulu yang akan punya suara berapa. Kalau kurang dari 50% yang hadir mungkin ini tidak akan terlaksana. Satu itu. Yang kedua, hak suara apakah dari yang tidak hadir memberikan mandat atau tidak, perwakilannya ada atau tidak sekarang kan itu kan. Kalau perwakilan ada, apakah mandat perlu bukti dengan surat gitu. Jadi nanti suaranya disahkan. Nah, itu mungkin perlu dikoreksinya di situ. Kalaupun tidak ada mandat, yang absen saja mungkin dari KKG, dari MGMP, SMK, KKM MI, dan yang 2 sama Subrayon itu. Subrayon 1 ya. Jadi 3. Jumlah semuanya berapa? Nah itu kan pelaksanaan pemilihan bisa berjalan. Kalau tidak salah ini jumlahnya 17 kurangi 3 nya 14 sudah memenuhi gitu. Nah, tinggal di putusan aja. Kalau ada mandat dengan dengan surat mandat ataupun ada perwakilannya dari yang 3 absen itu nanti disahkan apakah suaranya sah atau tidak. Nah itu saja minta. Tinggal penegasan aja Pak. Jadi dalam poin D itu udah ada tertera ada putusan sebagai mandat ya. Hanya kalau saya tidak ada mandat tidak sah. Tinggal namain aja gitu. Ya. Tinggal namain aja. Oke, jadi saya tidak usah membacakan pasal 10 ya yang lebih jelasnya ini. Dibacakan saja. Ya, oke, mangga. Ya. Kortu Muskap Igornas Kabupaten Sukabumi tahun 2022 sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta yang diundang. 2. Apabila quorum tidak tercapai, sidang ditunda selama 30 menit. 3. Jika dalam sidang waktu penundaan quorum muskab belum tercapai, maka muskab dilanjutkan dan segala keputusan muskab dinyatakan sah. Gitu. Ya jadi kalau melihat di sini udah ada 17 ya, 17 itu 17 ya hanya 3 yang tidak hadir, 14 yang hadir. Jadi bisa dikatakan sah ya. Ya. Ya, baik. Jadi untuk pasal peserta dan peninjau tadi ya, itu disetujui? Iya. Berikut 8. Mas. Iya, iya. Terima kasih. Ini masukan dari Pak Asep ya. Setiap putusan sebagaimana dimaksud pada butir A, C, dan D harus menyerahkan ABC ya, harus menyerahkan surat mandat atas keikutsertaan kepada panitia penyelenggara. Apabila tidak ada surat mandat berarti tidak sah. Iya. Tinggal itu aja mungkin. Iya. Tambah data. Iya. Berikut pasal 8, hak bicara dan hak suara.
9. Pasal dan pimpinan sidang. Ya, sidang dan pimpinan sidang. Saya rasa ini untuk poin ketiga tidak perlu ada penunjukan lagi pimpinan sidang pleno kedua. Ini persetujuan kan ya, ini hanya masukan saja. Kan idealnya dari sidang tadi pertama dipasangkan oleh sidang pleno pengesahan tata tertib. Setelah sah tata tertib itu dikembalikan lagi kepada pemilihan lagi ketua sidang. Ya, setelah pleno pengesahan tata tertib pleno itu pleno 1, nanti pleno 2. Nah, untuk saya minta untuk percepatannya rekan-rekan ya. Jadi tidak ada lagi penyerahan pimpinan sidang yang kedua begitu. Lanjutkan. Kalau dilanjut oleh pimpinan sidang. Itu aja mungkin permohonannya. Pak, untuk penambahan untuk ini pimpinan sidang Pak, mungkin ada dari mohon maaf ya membedakan, tapi mungkin kan semua yang di depan ini dari dinas Pak. Bisa dari kanan jadi notulen ya. Saya dari notulen. Notulen bagus payung bagus. Boleh atau tidak boleh? Boleh. Untuk notulen. Ya, notulen. Boleh. Ada dari Sah. Dan mohon untuk yang menjadi pimpinan sidang tidak mempunyai hak suara. Iya. Semua di depan tidak ada. Yang di depan yang jadi pimpinan sidang yang tidak punya hak suara. Iya, boleh. Tapi kalau begitu mungkin masuk ke poin yang 9 itu pasal 9, pemimpin sidang muskab dipilih oleh dan dari peserta muskab kedua terpilih dari 3 orang, terdiri dari ketua, muskab, wakil ketua dan sekretaris. Harus ada penambahan gitu ya. Mohon dipertanyakan dulu untuk Pak Haji Agus, itu perwakilan RT kan punya hak suara ya? Punya. Bisa. Nah, mohon untuk yang punya hak suara tidak bisa ditentukan. Kecuali Pak Haji Agus mau memandatkan ke siapa? Bikin surat mandat lagi. Atau kita sebut saja nanti. Setuju aja. Pak Ketua. Silakan saya kembalikan ke pimpinan sidang. Saya kira untuk permasalahan itu kita selalu ada persetujuan dan ada kesepakatan dari semua pihak atau dari peserta pada hari ini yang memang sah untuk memberikan suara, juga memberikan pembicaraan ataupun masukan. Itu terlepas dari itu. Makanya kami kembalikan ke para peserta, boleh saya memberikan suaranya atau pilihnya atau tidak. Kami tidak ada apa-apa. Yang jelas kalau boleh kita lanjut, kalaupun tidak lanjut lagi. Lanjutkan. Itu sih Pak. Silakan, Pak Mai. Saya ini pengurus sama sudah tidak punya suara, tapi sebaiknya ini ranahnya yang musyawarah, fleksibel saja. Dan aturan boleh dibuat, tapi ini pemilihan. Yang di depan pun sebagai informator sah-sah saja. Mohon untuk jangan dipersulit lah. Enggak, ini bukan informator. Bentar, itu bukan informator. Ini adalah pimpinan sidang. Ya. Informator belum pimpinan sidang ya. Tapi hak suaranya jangan hilangkan. Menurut pendapat saya, ya. Itu aja. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Mai. Sedikit tambahan. Betul Pak Pak Asep, ini belum masuk ke dalam ranah tim formatur Pak Mai. Jadi ini masih presidium sidang, dan karena formatur nanti ada bagiannya nanti di pleno yang lain. Dan ini untuk pimpinan sidang, ini kan
kita tadi ditunjuk oleh ketua pelaksana sebagai pimpinan sidang sementara. Nah, adapun tadi ada permintaan dari Pak Asep melanjutkan, ya silakan. Tapi tetap di dalam aturan itu di presidium sidang itu ada 3 orang, ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Sekretaris juga yang bertindak sebagai pencatat kegiatan atau notulennya. Nah, oleh sebab itu nanti apabila nanti di penetapan sidang, nanti ada pimpinan sidang yang memimpin langsung. Kalau kita, baik Pak Wawan, Pak Ustadi, dan kami, dan saya, itu hanya sebagai pimpinan sidang sementara. Apabila ada pemilihan lagi, nanti dilemparkan lagi ke forum. Misalkan tadi, oke, kita bergantian, ada dari MI, dan lain sebagainya, itu bisa diberikan masukannya. Seperti itu. Apakah tetap ada penambahan, kita kembalikan lagi ke forum, atau tetap 3, seperti apa? Mangga. Pak Haji Agus Menipayun. Kalau yang disampaikan Pak Sekretaris barusan, ya ini kan betul hanya pimpinan sidang sementara. Cuma yang jadi permasalahan tadi kan ada 2 masukan Pak. Yang satu dari Pak Asep yang di depan itu tidak punya hak suara. Tapi yang di ini Pak Omai tadi itu boleh punya hak suara gitu, walaupun pimpinan sidang. Nah itu bagaimana, itu mungkin yang ditanyakan Pak, itu yang ininya gitu. Kalau yang masalah penambahan atau itu saya rasa tidak ada masalah gitu. Yang jadi masalah tadi mungkin ini itu apakah yang di depan ini bisa atau tidak memberikan hak suaranya seperti itu. Izin Pak, untuk itu ada penjelasannya di peserta dan peninjau serta di hak bicara di pasal 8. Nah, di sini yang memiliki hak suara itu ada 17 keanggotaan dari Igornas itu sendiri. Ya, yang pertama kepengurusan lama yang memiliki 1 hak suara yang diutus oleh ketua, bahkan ketua juga berhak juga memilih atau ada yang dimandatkan, dipersilakan. Yang kedua itu ada Igornas dari subrayon Pak, ada 8 subrayon itu yang memiliki hak suara. Nah, yang berikutnya itu ada KKG SD, MGMP SMP, MGMP SMA, dan MGMP SMK, serta KKG SD, KKM MI, MTS, dan MA. Nah, jadi itu yang memiliki hak suara dari 17, dan serta yang lainnya ya ataupun pengurus yang lama itu nanti masuk ke dalam dimisioner Pak. Nah, seperti itu Pak. Jadi tidak semuanya memiliki suara, yang hadir di sini harus memiliki suara, tidak. Karena yang memiliki suara berdasarkan ADART merupakan keanggotaan dari Igornas itu sendiri. Tapi kan untuk Pak Haji Agus, itu perwakilan KKM dan MTS. Dan nanti misalkan beliau ini ditunjuk jadi pimpinan sidang. Berarti otomatis bagaimana itu? Maka kami lemparkan lagi ke forum seperti apa. Ya. Karena kan Pak Haji Agus perwakilan dari KKM. Izin Pak, izin. Kalau melihat dari tata tertib dan juga yang telah tertera, sekedar tadi sudah dijelaskan saya. Ini hanya sekedar dari masukan dari bapak-bapak mungkin tadi. Adanya tambah 1 dari KKMTS. Kalau berbicara tadi saya secara pribadi sebenarnya tadi juga sudah cukup, tetapi Haji Soleh sebagai Ketua Igora Kabupaten Sukabumi periode 2018-2022 dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon doa kepada ibu dan bapak untuk teman kita yang sudah mendahului dari salah seorang pengurus Igora Kabupaten Sukabumi, yaitu Bapak Dana Sudaryono ya, Bapak Dana Sudaryono yang telah meninggal. Dia bendahara, wakilnya boleh dibarakati Al-Fatihah. Terima kasih, mudah-mudahan almarhumah diterima iman Islamnya, dilapangkan di alam kuburnya, diampuni segala dosanya, serta dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kami limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala juga pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat. Mudah-mudahan kita selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat pimpinan sidang dan wakil dan sekretaris serta ibu dan bapak yang mewakili dari PK MGMP dari Subrayon, ya Igora Subrayon di 8 komisariat, KKG SD, KKG MGMP SMP, kemudian MTS, SLB, dan satu lagi dari MI ya, yang saya hormati. Mudah-mudahan langkah ibu dan bapak ke rapat musyawarah Kabupaten Sukabumi yang kedua Igornas ini menjadikan ladang pahala untuk ibu dan bapak di yaumul akhir. Yang kedua, saya akan memberikan laporan sesuai dengan apa yang saya laksanakan selama kurun waktu hampir 4 tahun ya. Dipotong COVID 3 tahun ya. Dan kebanyakan sama COVID. Jadi yang saya laporkan pertama bahwa kami dilantik pada tahun 2018 oleh Pak Wakil Bupati. Pada saat itu Pak Ajo ya, dihadiri oleh Kadispora. Pada saat itu Pak Iwan, kemudian diwakili oleh Dinas Pendidikan Pak Surya Suryanto dan para peserta yang hadir, pengurus yang hadir. Kemudian pada saat itu dilanjutkan dengan seminar abad 21 tentang kurikulum 2013 dan dapat dilaksanakan dengan lancar. Kemudian Ibu dan Bapak perlu saya sampaikan bahwa kepengurusan berjalan dengan lancar. Sekarang yang hadir saya lihat sekitar ada 12 orang. Kemudian yang izin tadi karena sakit dan yang lainnya ada sekitar 8-10 orang ya. Pak Sutarto diantaranya. Kemudian yang tidak aktif juga ada sekitar 6 orang. Dan yang pindah ke kota kabupaten yang lain, Pak Asep menjadi pengawas di kota Bogor, Pak Yudi Yudi Rahmat Budiman ke kota Sukabumi. Jadi dari seluruh pengurus yang lama seperti itu. Tapi alhamdulillah dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan itu diantaranya kita pergi ke Subang, melawat ke Subang. Kaosnya masih dipakai sama Bu Iis ya. Itu pada tahun 2018 akhir persahabatan dengan Kabupaten Subang. Kemudian juga kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Bu Lilis sebetulnya sudah ikut beberapa kali musyawarah ya di Bandung, diwakili oleh Bu Lilis. Kemudian hal yang lain juga kita pernah mengadakan Igora Cup ke-1 di 2019, 2020, 2021 COVID. Ya, jadi kita tidak melaksanakan apa-apa, hanya kita bekerja sama dengan MGMP. Ketika kemarin ada MGMP Cup 8 komisariat. Nah, kegiatan-kegiatan itu diantaranya. Ya. Ketika Igora Cup juga dihadiri oleh Ketua Dispora Pak Iwan, kemudian Ketua KONI Pak Sirot, kemudian juga Kepala Dinas Pak Solin hadir semuanya. Nah, itu diantaranya kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Igora Kabupaten Sukabumi periode 2018-2022. Itu berakhir tanggal 24 kemarin sebetulnya. Saya sebetulnya sudah melaporkan ke Igornas Jawa Barat itu pada 2021 bulan November ketika Bu Lulis ada rapat ya di sana. Saya sampaikan ya. Hanya memang koordinasi dan pembentukan kepengurusan yang akan dilaksanakan sekarang itu sudah terakhir itu koordinasi dengan Dispora dan Kadisdik di Gelangan Cisaat. Beberapa kali pertemuan sudah berjalan dan alhamdulillah sekarang bisa terselenggara kegiatan Muskam ya, Igornas. Kalau kemarin Igora ya sekarang Igornas. Karena Igora itu diganti Igornas itu tahun 2021. Pencetus dari Igora itu Pak Jaka ya, Kepala Sekolah SMP Padalarang. Dan saya pertamanya Igora itu dengan Bu Anita. Jadi segala sesuatunya dibantu oleh Dispora dan Dinas Pendidikan. Kemudian hal yang lain dari selain kegiatan itu sendiri, masalah-masalah keuangan kita tidak pernah ada keuangan yang masuk. Saya waktu pertama pembentukan pengurusan Igora, saya dapat uang honor dan saya titipkan ya ke bendahara dan insya Allah uang itu tidak akan jadi jaminan penagihan di yaumul akhir karena nilainya tidak seberapa dan sudah diikhlaskan. Jadi masukan-masukan keuangan itu berupa nominal uang tidak ada. Yang ada hanya bantuan berupa jaket, kemudian kegiatan, nah itu. Dan kemudian
kegiatan-kegiatan yang lain juga tidak seluruhnya ada dari Dispora dan dari Dinas Pendidikan, tapi juga ada dari anggota, sponsor, ya, sponsor, kemudian dari anggota. Nah, pelaksanaan sekarang juga masih dibantu dari Dinas dan Dispora, tapi dari anggota juga ada. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan dari tenaga pikiran yang Ibu Bapak korbankan ya menjadikan ladang pahala di yaumul akhir. Yang terakhir, karena pembukuan catatan keuangan memang tidak ada ya Bu Lilis ya. Bu Lilis pegang berapa miliar? Nggak ada ya. Tapi dari yang disampaikan tadi oleh Pak Kadispora menjadi tantangan buat kita semua. Ya, nilai-nilai uang itu memang sangat besar jika kita memang punya kegiatan itu sendiri. Ya, jadi DBON itu merupakan ya wahana kita untuk berekspresi. Tetapi saya memberikan saran nanti ketika ada ketua terpilih dan pengurus yang sudah terpilih, mohon adanya legalitas akte notaris ya Pak Agus. Karena akte notaris itu kadang-kadang diminta oleh salah satu kementerian, di salah satu kementerian pemuda dan olahraga itu akte notaris. Ketika kita sudah punya akte notaris, legalitas kita itu akan lebih bagus lagi. Biasanya akte notaris misalkan 6-7 juta sisihkan dari kegiatan-kegiatan, insya Allah itu bisa dibuat. Ya, kita mempunyai legalitas yang kuat itu akan mudah mendapatkan sesuatu dari Menteri Hukum, HAM dan Hukum. Ya, nah jadi saya sarankan nanti yang pengurus yang baru benar-benar loyalitas, legalitas, kemudian administrasi itu lengkap sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan aman. Karena apa? Karena kalau sekarang segala sesuatunya yaitu tadi yang dikatakan bahwa perbanyak ekstrakurikuler. Ya, tapi kan di dalam bahasa Juknis ekstrakurikuler memang boleh. Tetapi ketika pemeriksaan ekstrakurikuler itu tidak boleh dilakukan. Ya, bola voli tidak boleh, bola basket tidak boleh, kemudian sepak bola tidak boleh gitu kan. Nah, jadi ada hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh. Ya, karena memang mungkin bergantian dengan bola dengan yang lainnya. Jadi kita tetap terus bekerja, terus berinovasi, dan jangan takut kepada kepala sekolah yang memang tidak mempunyai stabilitas memajukan olahraga. Ya, maka Pak Asep mampu jadi kepala sekolah, sian diprotes dulu anak buahnya. Ya, jadi sudah aja jadi pemprotes juga. Nah itu aja. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata kalimat yang tidak berkenan. Ketika ada hal-hal yang memang Ibu dan Bapak nanti bisa ditanyakan, boleh ya, saya bertanggung jawabkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pengurus Igornas Kabupaten Sukabumi untuk mendokumentasikan laporan pertanggungjawaban pengurus Igora Kabupaten Sukabumi masa bakti 2018-2022 sebagaimana dimaksud pada ketetapan pertama tersebut di atas. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Sukabumi pada tanggal 4 Maret 2022. Musyawarah Kabupaten kedua Igornas Kabupaten Sukabumi tahun 2022. Ketua Wawan Ridwan Gojali ditandatangan. Wakil Ketua dan Sekretaris ditandatangani. Pemilihan Ketua Igornas Kabupaten Sukabumi tahun 2022. Kedua, penetapan Ketua Umum Igornas Kabupaten Sukabumi periode 2022-2026. Tiga, pemilihan Formatur. 4. Pembacaan hasil keputusan Muskap Igornas kedua tahun 2022. 5. Menyerahkan hasil Muskap Igornas Kabupaten Sukabumi
kedua dari pimpinan sidang pleno kepada ketua umum terpilih. Ya, pasal 13 persyaratan dan tata cara pemilihan ketua umum. Tata cara pemilihan ketua umum Igornas Kabupaten Sukabumi, pemilihan ketua Igornas Kabupaten Sukabumi masa bakti 2022-2026 dilaksanakan sebagai berikut. A. Pengusulan bakal calon ketua umum yang diajukan oleh peserta pada muskap kedua Kabupaten Sukabumi yang ditujukan kepada pimpinan sidang. B. Bakal calon ketua yang berhak menjadi calon ketua adalah mendapatkan dukungan dalam garis miring diusulkan oleh peserta muskap Igornas Kabupaten Sukabumi kedua tahun 2022. C. Bakal calon diajukan kepada apabila memiliki dukungan minimal 5 dukungan dari pemenang hak suara, dari pemegang, maaf. D. Calon ketua umum diwajibkan untuk menyampaikan visi dan misi tentang keolahragaan di Kabupaten Sukabumi. E. Pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara tertutup. F. Calon ketua umum yang ditetapkan oleh sidang sebagai ketua Igornas Kabupaten Sukabumi apabila hasil pemungutan suara mendapatkan 50% plus 1. G. Apabila hanya ada satu calon ketua yang memenuhi persyaratan, maka langsung ditetapkan oleh sidang sebagai ketua umum Igornas Kabupaten Sukabumi.